Halo teman-teman, berita kali ini dari Pangeran Charles. Dituding punya kehidupan seks yang buruk dengan Putri Diana, inilah alasan sebenarnya Charles selingkuhi Putri Diana. Hubungan Pangeran Charles dan Putri Diana memang selalu berhasil curi perhatian. Bahkan hingga kini Putri Diana telah tiada begitu banyak fakta-fakta yang terungkap dari pernikahannya dengan Pangeran Charles terdahulu. Termasuk juga masalah hubungan seks yang jadi perkara paling sering disebut ketika keduanya memutuskan untuk bercerai. Bahkan meski sudah lahir Pangeran Harry sebagai anak mereka, kekecewaan masih dirasakan oleh Pangeran Charles. Seperti yang dilansir Stylo ID dari Women's Health, selama pertemuan dengan penulis biografi kerajaan Andrew Morton, Putri Diana dengan gamblang menceritakan kisah pahit dari rumah tangganya. Kisah tersebut juga tercatat pada sebuah buku Diana, Her True Story in Her Own Words. Menurut sang raja, kelahiran Pangeran Harry pada 15 September 1984 menandakan dimulainya konflik Charles dan Diana. Charles dan aku sangat dekat. Selama 6 minggu sebelum Harry lahir kami lebih dekat dari biasanya, tutur Putri Diana. Putri Diana juga menjelaskan bahwa perubahan sikap Pangeran Charles tampak pada saat Pangeran Harry lahir. Hal ini dinilai oleh Putri Diana terjadi karena Pangeran Charles ternyata kecewa karena anak keduanya bukan perempuan. Dia menginginkan 2 anak dan dia menginginkan seorang anak perempuan, jelasnya. Kekecewaan tersebut juga dinilai sebagai puncak dari alasan utama mengapa Pangeran Charles melanjutkan perselingkuhannya dengan Camilla. Saat itu aku tahu Charles sudah kembali ke istrinya, kata Diana. Dan akhirnya keduanya berpisah pada 1992 dan memutuskan untuk resmi bercerai pada tahun 96 silam. Tapi mengapa Pangeran Charles menangis saat ceraikan Putri Diana? Inilah sebabnya. Pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles tak berjalan mulus hingga berujung perceraian. Tak disangka Prince of Wales yang dituding selingkuh rupanya meneteskan air mata kesedihan. Diana dan Charles menikah dalam megahnya The Royal Wedding di St. Paul Cathedral, London 9 Juli 81. Sayangnya rumah tangga Diana dan Charles selalu dihantui isu keretakan. Putra sulung Ratu Elizabeth II itu disebut-sebut menjalin kasih lagi dengan kekasih lamanya, Camilla. Hingga akhirnya Diana dan Charles memutuskan berpisah pada akhir 92. Itu adalah akhir dari 15 tahun pernikahan, tapi bukan akhir dari perang mereka, ungkap penulis biografi kerajaan Inggris Penny Junor. Diana terlihat tidak lebih bahagia berada di luar kerajaan, yang sepertinya sangat dia benci saat berada di dalamnya, lanjut Junior dilansir Express. Junior juga menceritakan Diana sangat marah kepada Charles dan berusaha untuk mempermalukan dia di setiap kesempatan. Bahkan menurut jajak pendapat, Diana mendapat dukungan dari mayoritas publik Inggris. Satu fakta terungkap lagi dalam tulisan Junior. Saat perceraian itu sudah resmi, sebuah pernyataan yang dirilis mengatakan bahwa Pangeran Charles tak punya rencana menikah lagi. Sementara dalam debat di kartun television dengan 3.000 audisi yang dipilih secara acak, setiap kali nama Camilla Parker disebut pasti disambut ejekan dan desis. Publik tidak akan memaafkan Camilla, seperti halnya Diana, tulis Junor. Namun yang paling mengejutkan adalah fakta yang diungkap Ingrid Seward, Chief Editor Majesty Magazine, dalam film dokumenter The Royal Family at War yang ditayangkan di Channel 5. Diana mengatakan sesuatu yang sangat menarik pada saya. Dia bilang saat hari perceraian, dia dan Charles duduk bersama di sofa dan mereka berdua menangis, tutur Seward. Junor pun menulis Charles menyerah bukan karena dia tidak peduli dengan Diana dan pernikahan mereka, tapi sang pangeran merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Charles merasa putus asa dan bersalah sampai hari ini. Dia merasakan kegagalan yang mengerikan karena tidak mampu mempertahankan pernikahannya.
Daily Express juga memaparkan 3 tahun setelah Diana dan Charles berpisah 92, sang ratu memerintahkan mereka untuk mengurus perceraian. Setelah mereka resmi bercerai, Diana dikabarkan mendapat harta gono gini sebesar 17 juta pound sterling atau sekarang setara 296 miliar rupiah. Berita selanjutnya masih dari Pangeran Charles dan Putri Diana. Lihat pelakor datang di hari pernikahannya, Putri Diana merasa seperti melihat domba. Di Royal Wedding, pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles sejatinya jadi momen sakral bagi kedua mempelai. Namun rupanya sesaat sebelum mengikat janji suci, Putri Diana melihat kekasih lama Pangeran Charles hadir di hari itu. Pada hari itu, 29 Juli 81, Kerajaan Inggris menggelar pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles di gereja St. Paul's Cathedral, London. Dikutip dari biografi The Royal Wedding. Itu dihadiri tak kurang dari 2.650 undangan dan disiarkan televisi di seluruh dunia. Saat hari Rabu datang, saya baik-baik saja. Pada dasarnya, saya harus membawa ayah saya ke altar dan itu yang saya fokuskan. Dan saya ingat akan sangat memprihatinkan untuk tunduk pada ratu, curhat Putri Diana. Pemilik nama lahir Diana Frances Spencer ini mencurahkan isi hatinya kepada penulis biografi kerajaan Andrew Morton pada 1991. Ini kemudian ditayangkan dalam film dokumenter National Geographic berjudul Diana in Her Own Words. Ia menuturkan sakralnya momen pernikahan itu harus ternoda. Saat berjalan menuju altar, Putri Diana melihat kekasih lama Pangeran Charles, Camilla Parker Bowles. Ia datang bersama putranya Tom. Saat berjalan menyusuri lorong, aku melihat Camilla mengenakan gaun abu-abu muda, topi tapam pinggiran dengan tudung. Saya lihat semuanya. Putranya Tom berdiri di atas kursi, ucap Putri Diana. Dilihat dari tayangan video CNN, Camilla berdiri bersama tamu lainnya di barisan sebelah kiri. Saat Putri Diana berjalan menuju altar, bergandengan dengan sang ayah John Spencer. Terbayangkah bagaimana perasaan Putri Diana saat itu? Mungkinkah kita sanggup melanjutkan pernikahan yang sejatinya sekali seumur hidup? Lalu apa yang Putri Diana rasakan? Perasaan itu luar biasa. Semua orang bersorak, semua orang bahagia karena mereka pikir kami bahagia dan ada tanda tanya besar di pikiran saya. Saya mengerti saya telah mengambil peran yang sangat penting, tapi saya tak tahu apa yang saya hadapi, tuturnya. Ya, malang benar nasib Putri Diana. Kehidupan rumah tangga dengan Pangeran Charles tak berjalan indah seperti yang diharapkan. Pasangan ini pun akhirnya bercerai pada 1996. Lalu, pada 31 Agustus 97, Putri Diana dinyatakan tewas usai mengalami kecelakaan mobil di Paris, Prancis. Ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini dimakamkan di Althorp, Inggris pada 6 September 97. Selanjutnya, Putri Diana tanya soal pelakor Pangeran Charles, saya harus punya gundik. Putri Diana tak tinggal diam saat mengetahui perselingkuhan Pangeran Charles dengan kekasih lamanya Camilla Parker Bowles. Ia menanyakan langsung pada sang suami, namun jawaban yang didapat sungguh menusuk hati. Meski Camilla sudah menikah, ternyata masih menjalin hubungan dengan Pangeran Charles. Bahkan jelang pernikahan Putri Diana, putra sulung Ratu Elizabeth II itu ketahuan berbincang dengan Camilla lewat sambungan telepon. Charles bilang pada Camilla dia tetap mencintainya meskipun akan menikahi Diana. Demikian yang diungkap dalam tayangan channel YouTube The List berjudul What the World Never Know About Diana and Charles Marriage. Namun Putri Diana tetap menikah dengan Charles. Sakralnya Royal Wedding itu digelar di altar St. Paul's Cathedral, London. Menikahi Putri Diana, Pangeran Charles rupanya belum bisa melupakan Camilla. Tentu saja Putri Diana berat menerima kehadiran orang ketiga dalam rumah tangganya. Apalagi dia benar-benar tulus mencintai sang pangeran, pria pertama yang mencuri hatinya. Tapi kenyataan sungguh tak seindah yang diharapkan. Andrew Morton, penulis buku Diana Her True Story in Her Own Words yang dirilis pada 92, bahkan menganggap Putri Diana belum dewasa. Ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini harus menelan pil pahit saat menanyakan Pangeran Charles tentang perselingkuhan dengan Camilla. Tak disangka jawaban sang suami sungguh menusuk hati. Sang pangeran dengan tegas mengatakan kalau dia harus punya gundik.
Saya menolak jadi satu-satunya pangeran Wales yang tidak pernah punya wanita simpanan. Begitu yang Pangeran Charles katakan pada Putri Diana, dikutip dari Cheat Sheet. Ya, wanita simpanan alias gundik mungkin terdengar biasa di kalangan darah biru. Mengutip Wikipedia, penggundikan adalah praktik di masyarakat berupa ikatan hubungan di luar perkawinan. Dengan alasan tertentu, ini biasanya terjadi karena ada perbedaan status sosial, ras, dan agama.